صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الدخشاخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه Al-Bukhari wa Muslim. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat asar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali pada sore hari ini kita dapat bermuajahah bersama untuk melanjutkan kajian kita berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-9, al-akhdhu bil yasir wa tarkut ta'sir. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah. Pada minggu yang lalu kita telah sampaikan berkaitan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Bahwa apa yang dilarangkan kepada kita maka tinggalkanlah. Apa yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan maka jangan kerjakan. Dalam bentuk larangan tegas. Fajtanibu, tinggalkan dan jauhkanlah dirimu daripadanya. Tidak ada tawar-menawar. Saat ketika Allah larang kita untuk memakan riba, lalu kemudian kalau sedikit tidak mengapa, asalkan tidak banyak, tidak. Tetap yang namanya riba, banyak ataupun sedikit, kalau itu riba, maka hukumnya haram. Begitu juga dengan khamar, asal tidak memabukkan, maka tidak mengapa. Lagi-lagi tidak. Kalau memang itu khamar dan khamar hukumnya haram, maka sedikit maupun banyak tetap hukumnya haram. Begitu juga dengan mencuri dan lain sebagainya. Maka dalam ini hadis Rasul katakan, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa-apa yang telah aku larangkan kepadamu, kepada kalian, maka tinggalkanlah. Dan larangan bisa berbentuk larangan lil tahrim. Dan yang kedua larangan lil karahah. Dan kita telah sampaikan kalau dengan larangan lil tahrim maka hukum perbuatan yang dilarangkan oleh Rasulullah bila mana kita lakukan kita berdosa dan bila tidak kita kerjakan kita dapat pahala. Tapi kalau larangan lil karahah bila dikerjakan maka tiada berdosa, bila ditinggalkan kita dapat pahala. Jadi ada larangan lil tahrim, ada larangan lil karahah. Dari mana kita bisa tahu? Dari dalil-dalil yang menjelaskan dan menunjukkan kepadanya. Baik, kita lanjut. Ad-daruratu tubihul mahdharat, alimna anna ma naha anhu nahyun tahrim, yajibul kaf anhu jumlatan wahidah. Walakin al-mukallaf qad yaqa' fi dhurub tatarruhu ila fi'lil muharram. Jadi kata ulama, sebagaimana apa yang sudah dijelaskan beliau pada kajian yang lalu, pada pertemuan kita sebelumnya, bahwa kalau dalam bentuk satu larangan yang hukumnya haram, tadi kita sampaikan bila dikerjakan kita berdosa, bila ditinggalkan kita dapat pahala. Dan larangan yang sedemikian ini yajibul kaf, wajib hukumnya kita untuk tidak melakukan jumlatan wahidah, artinya secara total. Tidak ada tawar-menawar, wajib untuk kita tinggalkan. Walakinnal mukallaf qad yaqa fi dhurufin tatarruhu ila fi'lil muharram. Tapi ada kalanya kita sebagai seorang hamba yang dibebani padanya hukum-hukum yang 5. Ahkamut taklifiyah, ada yang wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Itu 5 hukum. Wajib,
haram, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Maka kata ulama berkaitan dengan bid'ah, bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum seperti yang disebutkan hanya 5 menurut jumhurul ulama. Ada wajib, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tiada mengapa. Haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Makruh dikerjakan tiada mengapa dan ditinggalkan itu lebih utama. Dan mubah boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Bid'ah tidak hukum kata ulama. Maka oleh karenanya tidak serta-merta saat ketika kita katakan satu perkara itu baru lalu kemudian kita langsung sesatkan. Tunggu dulu. Karena dia bukan hukum. Maka kalau kita melihat ada suatu hal yang baru, ini masuk dalam kategori yang mana? Apakah masuk dalam kategori yang haram, atau yang bahkan mungkin sunnah, atau bahkan mungkin wajib? Jadi jangan langsung serta-merta ketika kita menemukan satu perkara yang baru, lalu kemudian kita katakan, oh bid'ah, dalam artian sesat. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, ini dalil yang populer, yang membid'ahkan atau yang menyesatkan semua dari perkara yang baru. Padahal kata ulama, kullu bid'atin dhalalah itu bid'ah yang bagaimana? Ma khalafal kitab was sunnah, suatu hal yang bertentangan ia dengan Al-Quran dan hadis. Nah, itu baru yang dikatakan dhalalah. Tapi kalau tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, ketika Allah perintahkan kita untuk berzikir, lalu kemudian kita berzikir. Allah perintahkan kita untuk baca Quran, Rasul perintahkan kita untuk baca Quran, lalu kemudian kita baca Quran, yasinan, arisan, dan sebagainya, tahlilan. Oh, bukankah itu Allah perintahkan untuk berzikir, lalu kemudian kita berzikir, la ilaha illallah. Sesatnya di mana? Karena tidak bertentangan. Maka kata ulama, bid'ah itu bukan hukum. Jadi jangan serta-merta memponis, oh ini haram, ini sesat, tidak. Nah, walakinnal mukallaf qad yaqa fil dhuruf. Kadang ada suatu perkara atau suatu kondisi yang dimana kita memaksakan atau terpaksa untuk melakukan perkara yang haram. Khamar haram, memakan bangkai haram. Tapi ada zuruf, ada masa, ada waktu, ada kondisi di mana kita mengharuskan atau bahkan ya mengharuskan atau terpaksa untuk melakukannya. Maka ada kaidah yang disebut dan dijelaskan oleh ulama, ad-darurat tubihul mahdhurat. Dalam kondisi darurat, maka yang haram tadinya, yang tidak boleh tadinya, maka menjadi boleh. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Dalam kondisi terpaksa membenarkan dan memperbolehkan yang tidak dibenarkan. Wa in huwa imtana'a an dzalika ulqiya bi nafsihi ila tahlukah. Sebab kalau itu ia tidak lakukan, maka ia akan binasa. Al-Quran menyebutkan wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Jangan engkau campakkan dirimu, jangan engkau binasakan dirimu, kata Allah. Membinasakan diri hukumnya haram. Tidak dibenarkan. Lalu bagaimana dalam kondisi umpama? Ini umpama. Ada bangkai yang kita dalam kondisi darurat, tidak ada makanan selain daripada bangkai itu. Illam yakulha halak. Kalau ia tidak memakannya, dia binasa. Ada ilal halak. Itu darurat kata ulama. Awas, ada dawabitnya. Jangan sedikit-sedikit terpaksa, sedikit-sedikit terpaksa. Ini bahasa kita, padahal itu tidak terpaksa. Kalau seandainya kita tidak memakannya, seandainya kita masih bertahan untuk menahan diri untuk tidak menyantapnya, kita masih bisa bertahan hidup, kita masih tidak binasa. Itu tidak
darurat namanya. Aja terpaksa lalu memakan hanang haram kada maunya. Kecuali kalau ia tidak melakukan yang haram itu tadi, ia akan binasa. Itu darurat namnarane. Kalau sudah tidak ada lagi jalan yang lain. Ini kalau dia tidak makan bangkai ini, sementara makanan sudah dicari kemana-mana, tidak ditemukan, atau dia berada di suatu tempat yang tidak bisa ia keluar daripadanya, tidak ada kecuali apa yang diharamkan oleh Allah. Dia tahan untuk tidak memakannya. Andai sekiranya dalam kondisi andai dia tidak memakan sementara lapar yang luar biasa, bahkan dia akan jatuh pingsan dan bahkan tidak menutup kemungkinan mati karena kelaparan, itu darurat loh. Ini menurut hukum. Beda dengan pandangan ahli tasawuf, mungkin lebih mengutamakan terpeliharanya dari yang diharamkan daripada memakan yang diharamkan. Tapi secara hukum boleh. Yang tadinya haram sebab kondisi darurat maka menjadi boleh. Tapi ingat, tuqaddar biqadriha. Ini walaupun dalam kondisi darurat tadi membenarkan dan memperbolehkan yang awal hukumnya tidak boleh, tapi bukan berarti kebablasan. Anujah kada ada lagi makanan ada daging babi larah, daging babi diharamkan. Lalu kemudian dia makan, bahaya nyaman, habis. Itu kada lagi darurat tuh. Menghabisakan tuh kada darurat naranya. Ini andai merasa nyaman, anujah belum lapar, belum kanyang lagi, kanyang-kanyangnya. Tuh sampai kanyang tuh kada darurat kata ulama. Karena darurat itu tuqaddar biqadriha, hanya sebatas menyelamatkan diri dari kebinasaan. Andai kita tidak makan, andai kita tidak meminum yang haram dan yang tidak dibenarkan, lalu kemudian untuk menyelamatkan jiwa kita, maka kita makan sekedar untuk menyelamatkan jiwa daripada kehancuran, boleh. Tapi untuk berlebih-lebihan tetap hukumnya haram. Karena jiwa ini wajib diselamatkan. Kita tidak dibenarkan untuk menyakiti diri kita. Bahkan sampai dalam ibadah saja tidak dibenarkan. Ingat hadis yang cukup panjang. Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha. Ketika mereka datang ke rumah istri Rasulullah ingin bertanya tentang bagaimana ibadah Rasul, saat ketika diberitahukan mereka merasa sedikit. Faqalu aina nahnu minhum, aina nahnu minan Nabi, mana kita dibandingkan dengan Nabi? Nabi kalau sudah Nabi diampunkan dosanya, artinya dipelihara oleh Allah, tapi ibadahnya luar biasa. Kita kada ada apa-apanya, tapi kada ada sebanding dengan ibadah Rasulullah. Akhirnya mereka berjanji, yang satu tidak akan tidur semalaman suntuk. Ibadah aja. Ujar Rasul, aku kadang tidur, kadang bangun. Ada masanya tidur, ada masanya bangun. Ada masanya istirahat, ada masanya ibadah. Ini mata punya hak untuk istirahat. Jangan engkau paksakan untuk melek, untuk ibadah, tanpa kita memberikan apa yang menjadi haknya. Itu tidak dibenarkan. Maka kita pernah temukan suatu riwayat hadis ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid, Rasul melihat ada bentangan tali antara satu tiang ke tiang yang lain. Ujar Rasul, ini tali apa? Ini tali Sayyidatina Zainab kalau tidak khilaf yang punya. Untuk apa dibentangkan sedemikian rupa, kata Rasulullah? Lalu dijawab, biar supaya kalau sekiranya di saat ia sholat terasa ngantuk, ia ikatakan itu kepalanya atau rambutnya sehingga tersantak sedemikian hilang ngantuknya. Biar supaya kadang mengantuk dalam ibadah, biar supaya ia tetap melakukan ibadah tanpa harus tidur. Ujar Rasul, kada buka, ujar Rasul, mata kamu punya hak untuk istirahat. Tapi jangan pulang lantaran mata punya hak untuk istirahat, guring semalaman. Itu kada. Membinasakan diri sekalipun dalam ibadah tidak diizinkan oleh Rasulullah. Ingat kisah Salman Al-Farisi dengan sahabatnya Abi Dzar.
Saat dimana ketika Rasulullah mentaakhikan antara Salman Al-Farisi dengan Abi Dzar. Suatu ketika Salman Al-Farisi datang ke rumah Abi Dzar, bertemu dan berjumpa bersilaturahim dengan saudaranya. Sesampai di rumah Abi Dzar waktu itu menyambut kedatangan sahabatnya. Oleh Salman Al-Farisi melihat kehidupan Abi Dzar jauh daripada kehidupan duniawi. Sampai-sampai bininya kada terperhatikan lagi bajunya. Lalu kemudian saat dimana ketika waktu hidangan jamuan yang dijamukan oleh Abu Dzar kepada sahabatnya Salman Al-Farisi, beliau ujarnya sedang puasa sunnah. Nih ujar Salman, ini ujar Abi Dzar, wahai saudaraku makanlah. Aku maaf kada kawa makan, kada kawa umpat makan sebab aku sedang berpuasa. Ujar Salman, kada amun kau mun yang hendak aku makan masakan ini, pian juga makan. Akhirnya Abi Dzar membatalkan puasanya, lalu makan bayar. Di waktu malam saat ketika istirahat, Abi Dzar mau datang, mau bangun sembahyang di awal malam. Ujar Salman, kaina dahulu. Lalu kemudian bangun lagi, ujar Salman, kaina dahulu, goreng dahulu. Sampai di pertigaan akhir malam, hanyar Abu Dzar dibangunkan oleh Salman Al-Farisi, wahai saudaraku, tiba waktunya kita bermunajat kepada Allah. Artinya jangan mata ini digunakan untuk ibadah melek saja tanpa ia harus beristirahat. Maka istirahat dahulu, karena setelah waktunya tiba hanyar bangun untuk beribadah. Keesokan harinya, pagi hari, Abu Dzar mendatangi Rasulullah. Lalu menceritakan, ya Rasul, tadi malam atau semalam atau kemarin sahabat saya Salman datang ke rumah begini-begini, diceritakan nasihat yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi kepada Abi Dzar. Apa jawaban Rasul setelah mendengarkan cerita Abi Dzar akan sahabatnya Salman Al-Farisi? Sadaqa Salman. Kata Rasul, benar itu Salman. Salman itu bujur, kada salah inya, ujar Rasul. Mata ini punya hak untuk istirahat, jangan kau gunakan untuk ibadah, paksakan ia untuk melek semalaman suntuk tanpa dia istirahat, jangan, kata Rasul. Nah, baik, kita kembali. Wahuna najid syara'allah, wahuna najidu, dan kita mendapatkan bagaimana Allah mensyariatkan yukhafif anil ibab, untuk meringankan kepada kita hamba-hambanya, wa yubihu lahum fi hadhil hala fi'la ma kana ma'dhuran fil ahwalil adiyah. Dibenarkannya dan diperbolehkannya kepada kita untuk melakukan suatu perkara yang sekalipun awalnya tadi hukumnya haram, tapi karena terpaksa maka menjadi boleh. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Jadi karena terpaksa tadi maka tidak mengapa, tidak berdosa. Maka kata ulama, wa amalan bihada, atas dasar ini istantaja minhu wada'al ulama hadhil qaidah al-fiqhiyah, maka para ulama menetapkan satu kaidah di mana bentuk kaidah bunyinya ad-darurat tubihul mahdhurat. Ini kaidahnya. Jadi ini kaidah. Dari kaidah ini kita bisa munculkan, bisa lahirkan suatu hukum. Jadi bukan hanya terfokus tentang kepada masalah makanan saja, kada. Apa saja bentuk perbuatan itu kalau dalam kondisi darurat, maka yang tadinya sekalipun haram tapi menjadi boleh. Tapi ingat, tuqaddar biqadriha. Nah, ini kata ulama. Wa min amthilati dzalik, di antara contohnya iba'atu aklil maitah liman faqada ta'am wa lam yaqdir ala ghairiha. Coba. Dibenarkan dan diperbolehkannya kita makan maitah, bangkai. Amun bangkai kada dibolehkan, innama harrama alaikumul maitata, Allah haramkan atas kalian bangkai. Bangkai kada boleh dimakan. Amun ikan amun ikan boleh, kanannya hidup di laut. Mana dalilnya yang membenarkan itu? Bangkai yang memang asal hidupnya di laut boleh. Tapi amun bangkai di laut belum tentu boleh.
bangkai di laut, ada hayam mati timbai orang ke laut, jangan dimakan. Itu bangkai naranya, bangkai hayam ditemukan di laut, tetap haram hukumnya. Walaupun bangkai di laut, hayam mati timbai orang ke laut, aja bangkai aja halal ya. Tuh lihat dulu yang ditimbai orang itu, yang mati itu hayam hidupnya kada di laut. Amun di laut ikan mati boleh kada dimakan? Boleh. Mana dalilnya? Hadis yang kita pernah temukan ketika para sahabat di waktu di atas kapal, ketika di dalam perjalanan alal ma'il bahr, di lautan, di laut waktu itu. Beliau para sahabat kekurangan air tawar. Lalu kemudian ingin beribadah, ingin berwudu. Ujar sahabat, kalau kita berwudu dengan ini air yang suci lagi mensucikan, otomatis kita akan kekurangan air minum. Maka kita di laut nih. Sementara air laut asin. Air laut kada tawar asin. Kayak apa? Boleh kada kita berwudu dengan menggunakan air nang asin tadi? Tapi air laut, bukan air yang tawar lalu dikasih garam menjadi asin. Kada, ini air asalnya memang asin. Intawadana, kalau kita berwudu dengan menggunakan air ini, kita kesulitan, kada kawa lagi minum, habis persiapan baju. Tapi kalau kita berwudu dengan menggunakan air laut asin, kayak apa? Boleh kada? Ini yang dipertanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah. Apa natawadha bima'il bahri ya Rasulullah? Boleh kada kami berwudu dengan menggunakan air laut? Apa jawaban Rasul? Lihat, jawabannya at-tuhur ma'uhu wal ilmu maitatuh. Halal ataupun suci lagi mensucikan airnya, halal bangkainya, kata Rasul. Walaupun kada ditakunakan oleh sahabat tentang kayak apa hukum memakan bangkai yang hidup di laut, tetapi Rasul berikan penjelasan karena mau tidak mau mereka akan menghadapinya. Yang ditakunakan tentang berwudu menggunakan air asin, air laut. Ujar Rasul, tuhur, at-tuhur ma'uh, suci lagi mensucikan, artinya boleh kita berwudu dengan air asin, boleh kita berwudu dengan air laut. Bukan air asin, air laut. Terlepas asin kahnya kada, yang penting air laut. Boleh, suci ia lagi mensucikan. Dan Rasul tidak cukup hanya memberikan jawaban atas apa yang dipertanyakan, dan Rasul menambahkan jawabannya wal hilum maitatu, halal bangkainya. Ikan hidup di laut mati, kawa kada kita makan, kawa. Makanya ada orang yang berjual ikan mati, boleh kita makannya, itu dihalalkan. Tapi amun selain daripada itu, maka hukumnya haram, harus disembelih hayam sembelih dahulu. Nah makanya penyembelihannya pun harus diperhatikan. Kita pernah ceritakan, jangan asal sembelih belum lagi mati langsung dicolok ke banyu panas, langsung masuk ke mesin gilingan untuk mencabuti bulunya. Dan belum lagi mati, hanya disayat langsung direndam ke banyu panas. Nih matinya kira-kira karena sembelihan kah atau karena banyu panas kah? Makanya pernah ulun ceritakan itu dari guru-guru kita juga. Ada orang hendak baruhan, kada hendaknya nukar hayam nang sudah bersambelih. Orang bahari kebanyakan amun hendak baruhan itu nukar hayam nang masih hidup, hayam kampung kada ada, hayam nang maras kain ini kada ada. Ingat betul kita, hayam kampung hampir rata-rata bahari itu. Nukar hidup masih. Nah, menyembelih soronganan bismillah Allahu akbar sembelih bismillah 101. Yakinakan dahulu mati inya hanyar dicelupakan ke banyu di atas kawah karena sudah menggurak tanah. Tapi yakin mati dahulu, didiamakan dahulu, mati hanyar dicelupakan tuh orang bahari. Saking apiknya. Kita wah ini tap masuk sudah banyu panas. Itu matinya kira-kira karena sembelihan kah, karena banyu panas kah? Makanya ada orang yang kada hendak nukar hayam yang sudah mati tadi. Tahan inya menyembelih saronganan, ya kisah. Ada orang yang baaruhan, Pak Haji ini baaruhan, nukar hayam 20 ikong. Datangnya ke bos hayam,
anu jah nang nukar, aku nukar nang hidup aja, aku menyembelih soronganan, tolong antarkan ke rumah. Ujar nang tukang jual hayam, siap, mana alamatnya, dicatatlah alamatnya tadi. Lepas dicatat, tiba waktunya, nang Pak Haji ini tinggal nunggu aja di rumah. Tiba waktu, disuruhlah anak buahnya, antarkan tohai aja, hayam Pak Haji ini ke rumah. Pak Hajinya menunggu, sudah. Ini utuhnya gegu, unggulan lah sedikit, kada tapi waras benar. Siap aja, mana alamatnya nih lah, ikuti ini alamatnya nih. Lihat bujur alamatnya, jaga, jangan sampai terhilangkan, jangan sampai tercecerkan. Siap aja nang utuh ini masuk ke kantong. Hayam bawa 10 kanan 10 kiri, bahunda membawa. Laju luar biasa, maka jalannya kada lecin. Pas taperanjah lubang masuk, tagugur sidin. Waktu tagugur mestinya sakit, baluka ulang batisnya. Hayamnya pun tarabangan, lapas. Tapi sidin ketawa aja. Orang aneh ujarnya, kenapa utuh nih ketawa terus? Ditakoni, toh kenapa ketawa tuh hayam lapasan tuh? Apa ujar? Mengatawakan apa? Mengatawakan hayam aja orang, kenapa hayam diketawakan? Bungul benar hayam nih. Takajud orang, kenapa bungul hayam? Ujar nangotoh tadi kayak apa? Kada bungul inya bukahan kemana nuju, alamatnya lawan aku ujarnya. Coba. Alamatnya lawan aku ujar nangotoh. Nang kira-kira bungul nih siapa? Nangotoh nih, karena hayam nih kan nang bungul. Coba alamatnya lawan aku ya. Tuh hayam bukahan nak kemana? Dan tuju kemana nuju? Bungulnya coba. Nah, makanya kalau bisa nang disuruh-suruh atau nang sedikit-sedikit waras lah. Baik, kita kembali. Walakin mimma yanbaghi at-tanbih ilahi huwa ma yaqa fihi al-kathir minan nas indama ya'khuduna hadhihi al-qa'idah ala itlaqiha duna tahdid li ma'na ad-darurah. Nah, ini yang patut diperhatikan kata Sidin. Walaupun ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat, tapi sekalipun demikian perlu benar-benar diperhatikan. Ada tahdid li makna darurah. Harus ada pembatasan. Apa yang dimaksud dengan darurat itu apa? Nah, ini yang tadi kita ceritakan, jangan sampai sedikit-sedikit terpaksa, sedikit-sedikit terpaksa. Kada kaya itu ujar ulama, ada batasannya. Kapan suatu itu baru dikatakan darurat? Kenapa kada puasa darurat? Kenapa darurat? Lapar. Jangan coba. Semua orang puasa mesti lapar, kada lapar. Itu kada darurat narannya, sehingga membatalkan puasanya tetap dosa. Kecuali amun inya mempertahankan puasanya dengan lapar atau dengan sebab karena itu puasa, ada ilal halak, dia akan binasa, mungkin pingsan, bahkan mungkin mati, mungkin cedera dan lain sebagainya, boleh dia batalkan. Tapi kalau hanya sebatas lapar, terpaksa aja lapar, sebaratan orang lapar, itu kada darurat itu narannya. Nah, ini harus dipahami kata beliau. Hatta la yaqa al-mukallafuna fi hadzal khata. Najidul fuqaha haddadu makna darurat bima yaj'alul insan fi khatar yuhaddiduhu bil maut. Nah, ini dia. Jadi kata beliau, ulama membatasi makna darurat. Apa makna darurat itu? Bima yaj'alul insan fi khatar, yang bisa membuat kita dalam bahaya, yuhaddiduhu bil maut, bahkan nyawa taruhannya. Amun inya kada melakukan, nyawa taruhannya, itu darurat itu. Amun inya kada melakukan, nyawa taruhannya. Au bi itlafi udwin min a'dha'ihi au ziyadati marad, atau bisa jadi membinasakan anggota tubuhnya, salah satu di antaranya, atau bertambah penyakitnya. Nah, ini darurat. Kita tayamum boleh, contoh yang lain. Dan kalau ada banyu, tidak ada uzur yang membenarkan kita bertayamum, kada sah tayamum kita, batal. Tapi ketika kita punya darurat, kada boleh umpamanya kita menggunakan air, yang bila mana air itu kita gunakan untuk kita berwudu, ada ilal itlab, maka anggota tubuh yang tadinya
tidak sakit atau yang tadinya mungkin sakit, tapi kalau dikenakan padanya air maka bertambah penyakitnya. Itu darurat, itu dia. Sebab karena darurat boleh dia bertayamum. Amun kada darurat kada boleh bertayamum. Wajib diulang, wajibnya berwudu. Jadi bukan semata-mata yang penting terpaksa. Sudah terpaksa, sudah kayaknya kita nih, kada. Dia ada batasannya. Jadi batasannya secara umum kata ulama, kalau itu tidak kita lakukan maka kita akan binasa, bahkan bisa menyebabkan kematian. Maka atas dasar itulah boleh. Itu satu. Dan yang kedua, saat ketika dibenarkan dan diperbolehkannya, tapi ingat ada batasannya. Tuqaddar biqadriha, hanya sekadar untuk menghindar atau menjauhkan daripada kebinasaan. Lebih daripada itu tetap hukumnya haram. Adapun iltizamul amr, aqsamul amr wa iltizamul ma'murat, berkaitan dengan perintah yang dimana Rasul katakan sesudahnya, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, insyaallah di lain waktu dan di lain kesempatan. Wallahu taala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.